satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Bapak rindu. Nada. Nada. Ibu. Nada senang sekali Bu ketemu sama Ibu. Setelah bertahun-tahun Nada kangen sama Ibu. Akhirnya Gusti Allah mengizinkan kita ketemu. Nada bisa peluk Ibu sepuasnya. Iya Nak, Ibu juga kangen sekali sama kamu. Ibu senang bisa memeluk kamu, Nak. Masya Allah, Bapak sampai lupa gimana? Boleh sekarang aja kita bicarakan? Gak usah, nanti aja. Aku sekarang sudah tidak mau lagi tahu kepastian tentang pernikahan kita, kapanpun dilaksanakannya. Aku siap. Mau sekarang, besok, lusa, atau kapanpun aku siap. Karena sekarang keluargaku sudah berkumpul. Mas, mendingan yo, Mas Najib itu ngejar yang pasti-pasti aja. Ngapain Mas Najib ngejar-ngejar Mbak Nada? Itu sama aja ngejar bayangan. Dia mendingan ngejar-ngejar aku aja yang ada di depan matanya Mas Najib. Terus gimana toh Mbak cara ngilangin wabah kutu ini? Sementara kata anak-anak gatalnya luar biasa. Walah, kok bisa-bisanya gitu loh? Kamu nanya ke aku, memangnya aku ini dokter spesialis kutu apa? Bangun, Pak. Waduh, Apa yang mau Ibu tanyakan? Apa benar kamu mencintai Wahyu seperti yang Bapak bilang? Kenapa kamu ragu untuk menjawabnya? Insya Allah, tidak ada sedikit pun keraguan untuk Nada mencintai Wahyu, Bu. Lahir batin Nada siap dan ikhlas. Kamu sudah timbang-timbang untuk ruginya. Kalau misalnya tiba-tiba Wahyu berubah menjadi penyanyi rock lagi. Maaf, Bu. Memangnya apa yang salah kalau Wahyu itu kembali jadi penyanyi? Nada, kehidupan seorang penyanyi itu penuh dengan hura-hura. Hanya buang-buang waktu saja. Ibu tidak mau kamu dan Wahyu ada di dalam kehidupan yang seperti itu. Bu, sekalipun kehidupan penyanyi itu penuh dengan hura-hura, kalau memang iman Wahyu itu kokoh, insya Allah dia tidak akan ikut hura-hura, apalagi terperosok di dalamnya. Kamu yakin Wahyu tidak akan berubah? Insya Allah, Nada yakin, Bu. Apa Ibu keberatan dengan hubungan aku dan Wahyu? Apa Ibu bicara seperti itu? Maaf, Bu. Ibu memang nggak bilang. Tapi aku bisa ngerasain kalau Ibu sepertinya kurang setuju dengan hubungan aku dan Wahyu. Ibu bukannya tidak setuju, Nada. Tapi terus terang, Ibu khawatir kalau suatu saat kalian menikah,
Wahyu berubah. Dulu ibu pernah berharap punya calon menantu seorang santri yang belajarnya dari kecil. Ya contohnya seperti Najib misalnya. Kalau boleh ibu tahu, apa Najib tidak lebih baik daripada Wahyu? Maaf Bu, untuk apa kita membanding-bandingkan antara Mas Najib dan Wahyu? Lagi pula di antara keduanya itu pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Dan setiap kelebihan itu tidak boleh kita banggakan. Begitu juga dengan kekurangan. Tidak boleh kita sesali atau kita hina. Karena itu yang selalu Bapak ajarkan untuk Nada. Lagi pula Nada sudah memilih, Bu. Dan Nada tahu, setiap pilihan itu pasti punya resiko. Nada cuma minta doa dan restu dari Ibu. Supaya apa yang Nada pilih itu tidak salah. Maaf Bu, Nada harus ke kamar dulu. Ada proposal yang harus Nada siapkan, yang Nada mau kembalikan ke Sanggar Batik. Ya, permisi Bu. Gue benar-benar gak nyangka. Ternyata Nada punya pendirian seperti itu. Gue jadi bangga sama Nada. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, nek opo kamu di luar sendiri begini? Kalau mau ketemu Nada, yang bawa masuk wae. Nada lagi ngobrol sama ibunya ya Pak Kiai. Masya Allah, Wahyu. Itu sifat yang tidak baik. Ngupingi pembicaraan orang lain. Gak bagus. Dan dilarang oleh agama. Ya Pak Kiai, maaf. Habisnya saya penasaran. Wahyu, Bapak tahu apa yang kamu pikirkan. Dan Bapak tahu apa yang kamu khawatirkan. Mbok, kamu sabar. Beri kesempatan Nada biar bicara dengan ibunya masalah pernikahan dengan kamu. Ya? Ya Pak Kiai, sekali lagi saya minta maaf. Dan sekalian juga saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah mengatakan aku ini seperti mengejar bayang-bayang. Apa maksudnya? Bagaimana caranya? Aisyah itu kalau bicara selalu tidak masuk akal. Bagaimana caranya bayang-bayang itu dikejar dan ditangkap? Pegang Mas Wan, jangan kencang, pegang. Dia udah lepas, pegang, pegang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bangun. Astagfirullahaladzim. Aku tidak menyangka sampean benar-benar menyalahi kodrat sebagai laki-laki. Apa sih? Gusti Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Bukan begini caranya. Aku tidak menyangka sampean saling mencinta. Astagfirullahaladzim. Dan berbuat mesum di depanku. Benar-benar kelewatan sampean. Kalau begini caranya sampean tidak perlu dekat-dekat aku lagi. Sampean sudah menyalahi kodrat. Mencintai sesama jenis. Boten Mas, boten. Nyuwun sewu minta maaf Mas. Bukannya saya sama Rohem itu saling seneng, enggak. Tapi kan Mas Bro tadi tanya bagaimana cara menangkap bayang-bayang. Ya saya sama Rohem berusaha untuk menangkap bayang-bayang itu, tapi susah. Iya Mas, cuman kelihatan bentuk tapi ndak berwujud, kosong, nihil, kayak nangkep angin.
Kayak orang mimpi. Berhayal juga. Tapi hanya angan-angan aja. Sampean mau bilang aku ini Edan. Edan, cari tahu bagaimana caranya mengejar bayang-bayang. Aku sudah tahu, sampean tidak perlu mengajariku. Dan akhirnya sampean terlihat bodoh di depanku. Itu hanya bahasa kiasan. Aku akan janji. Aku akan mengejar secara nyata Dek Nada. Bukan hanya sebatas bayang-bayang seperti yang dikatakan Aisyah. Paham sampean? Paham, Mas Bro. Nada. Halo sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pam pam, parang pam pam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petruk dan Gareng. Loh, kok Petruk dan Gareng Om? Aduh, tampaknya Om ini sudah mulai gila. Om, Bejo, Arman, Bejo. Yang bilang kalian Petruk sama Gareng itu sopo? Alah, lah Om barusan aja bilang kok kalau kita ini Petruk sama Gareng. Kalian ini anak muda, gampang emosi. Jangan dipotong-potong. Om itu mau bilang Petruk dan Gareng itu tokoh wayang. Tampaknya Om Alien ini sudah mulai sehat walafiat. Betul, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Jo. Om sekarang sudah sehat. Berkat doa Pak Kiai dan seluruh warga pesantren ini. Dan Om Alien itu masih berterima kasih kepada kita berdua. Karena kita berdua termasuk yang mendoakan Om Alien. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ya. Kok innalillahi? Ya yuk, biar gilanya hilang Om, mati. Maksudnya begitu. Begitu. Iya ya. Tapi Om memang lebih sih ya. Terima kasih lo ya. Ternyata doanya orang tertindas dan teraniaya itu terkabulkan. Memang dia tertindas Om. Nah, sekarang Om sudah sehat. Rencananya hari ini Om mau pulang. Loh, kok pulang Om? Ayo. Gimana toh kamu ini? Tantemu yang di kampung itu sudah kangen sama Om. Berapa hari tak tinggal, ya toh? Apalagi tantemu itu aktivitasnya banyak sekarang. Jadi butuh support dari Om. Oh iya ya. Oh iya. Tante Alien itu memangnya sekarang lagi sibuk dengan apa Om? Wow, setelah kemarin itu lomba panco, lomba modeling, lomba slalom. Ini mau ada lomba lagi. Lomba apa lagi? Lomba nangkep belut di perut buaya. Masya Allah. Om, tidak ada orang yang berani ngambil belut di dalam perutnya buaya. Sopo sing wani? Makanya itu dilombakan, biar tahu siapa yang berani. Umi, assalamualaikum. Mas Najib. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan kamu Aisyah? Kenapa kamu di sini? Lah, Mas Najib kok? Mas Bang Najib kan tadi cium tangan Aisyah. Pergi. Umi, ada apa ini? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ini Aisyah Umi. Seharusnya di jam segini dia ini tidak ada di luar. Paling enggak dia ini harus belajar di dalam kelas atau membantu Menik di dapur. Udah. Orang Aisyah cuma pengen ketemu Umi kok, kangen. Aisyah, kangen itu boleh. Ketemu Umi itu boleh. Tapi jangan sampai sampean itu
menggugurkan kewajiban sampean, melupakannya. Tugas-tugas sampean kan banyak, belajar, mencuci, membantu memasak di dapur. Ayo, ke sana. Aisyah. Aisyah? Najib itu benar. Mestinya kamu tuh mendahulukan kewajibanmu. Nanti kalau mau ketemu Umi kan gampang. Umi tuh nggak kemana-mana. Nah, sekarang kamu kembali ke kelasmu. Aisyah, kamu itu santri. Mana salamnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, kamu ada apa ke sini? Ini Umi, saya mau bertemu sama Dek Nada. Masalah pagelaran batik. Saya sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam sekaligus santri senior diminta untuk bertanggung jawab, membantu dan memberikan solusi kalau ada permasalahan. Oh syukurlah, jadi kamu juga terlibat dalam pameran batik. Tapi Nada sudah ke sanggar duluan tuh. Oh, kalau begitu saya mau ke sanggar batik Umi. Tunggu, Ibu juga mau keliling pesantren. Ibu kangen sama semuanya. Kamu antar Ibu? Umi, apapun yang Umi butuhkan, Najib siap. Ya wes Fuad, Rohim, tugas sampean itu masih banyak. Ayo, sekarang lebih baik sampean ke kandang sapi. Mandikan itu sapi-sapi yang ada di kandang. Tapi ingat yo, di kandang sapi itu ada sapi kesayangan Pak Ki Abdullah. Besar warnanya hitam dan putih. Ingat, gosoknya itu, mandikannya itu jangan terlalu kencang. Nanti kulitnya itu luntur. Biar bagaimanapun, sapi itu kan ciptaan Gusti Allah. Sama seperti kita, yang membedakan antara sapi dan kita itu hanya akal, hanya keimanan. Mas. Ya wis sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Silakan. Silakan. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Kayaknya calon istri aku pagi ini tuh cantik banget. Wahyu, kamu jangan mulai lagi. Masih pagi kok gombal. Ya nggak apa-apa dong. Gombal sama calon istri sendiri. Ku kan berjanji setiaku. Apalagi setelah aku dengar pembicaraan kamu sama ibu kamu. Pembicaraan aku? Pembicaraan aku yang mana? Iya, semalam waktu aku pengen ke rumah kamu, aku nggak sengaja dengar pembicaraan kamu sama ibu kamu. Dan aku senang waktu kamu ngomong, kamu siap menikah sama aku, dan kamu siap menerima semua resikonya. Aku senang banget. Jadi aku udah gak takut lagi bakal tinggalin sama kamu. Dan yang bikin aku lebih senang lagi, kamu udah bisa tegas dan udah bisa jujur sama diri kamu sendiri. Terlintas tuh jauh dari kamu, cintaku jujur padamu. Karena semakin hari cintaku itu semakin bertambah sama kamu. Kalau kamu gimana? Setiap hari semakin bertambah gak cinta kamu sama aku? Wahyu. Kan? Jawab dong. Atau kamu mau denger aku teriak-teriak biar semua orang tahu kalau aku gombal sama kamu? Jangan. Makanya jawab dong. Iya. Di hatiku, aku padamu. Terima kasih ya sayang. Sebenarnya sekalian aku pengen daftar. Mau daftar apa? Iya, aku pengen berpartisipasi dalam acara bazar itu. Dan kalau boleh, aku ingin mengundang Subuh Band. Gimana? Boleh. Kenapa enggak? Ya udah kalau gitu nanti malam berarti kamu ikutan rapat di aula ya? Pasti. Aku pasti ikut. Ya udah kalau gitu aku mau ke sanggar batik dulu. Iya, ketemu ini. Merindukanmu. Kan
semoga bazar dan pagelaran yang kamu adain berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan yang terpenting, dengan adanya pagelaran itu, ibu kamu bisa merubah untuk menilai aku. Dan nggak melihat aku sebagai Wahyu yang dulu. Tapi Wahyu yang sekarang yang memiliki iman dan tanggung jawab. Amin. Silakan. Ya, tapi... Ibu? Ada, Wahyu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau keliling lihat pesantren. Ibu kangen sama semuanya. Tapi kayaknya nggak ada perubahan ya, Jip ya? Benar, Umi. Secara bangunan, secara fisik memang pesantren Darussalam tidak banyak berubah. Tapi yang sangat berubah itu ya para pengisinya, para santri dan santriwatinya. Pada waktu itu banyak santri dititipkan sama orang tuanya itu untuk menuntut ilmu, untuk mendalami ajaran Islam. Tapi kalau sekarang Umi sudah berubah. Banyak yang datang ke pesantren Darussalam dengan niat yang lain. Dengan niat yang bukan untuk menuntut ilmu. Hanya mencari keperluan yang tidak penting. Dari tadinya bergajulan, begundal, datang ke sini ya tetap saja. Karena susah sudah karakter gitu. Yang lain sih sama semua. Bu, kalau Ibu mau ke ruang batik, Nada temani yuk. Sekalian Nada juga sama Wahyu mau ke sana, mau ngurusin untuk persiapan pagelaran batik. Ibu senang kamu bisa kerja sama dengan Najib. Ibu jadi ingat waktu kalian kecil. Mudah-mudahan kalian sukses ya. Makasih, Bu. Ya udah kalau gitu kita langsung sanggar batik yuk. Ayo Wahyu. Nggak usah, biar kamu kangen-kangenan dulu aja sama ibu kamu. Ya, Wahyu kamu ke kelas ya, belajar. Supaya kamu lebih pintar mengerti ajaran agama Islam. Ya, semoga aku nggak amnesia ya. Ayo, Bu. Mas Aldo itu benar-benar ngilu ngeliat perjalanan cintanya Nada sama Wahyu. Kadang manis, kadang pahit, kadang kenceng, kadang kendor, kadang naik, kadang turun. Maksudnya Mas Aldo? Emangnya di Indonesia itu nggak tahu ya? Ibunya Mbak Nada itu kan nggak setuju karo Mas Wahyu. Dan malah ibunya Mbak Nada itu menyebut-nyebut namanya Mas Najib. Iku Nisa udah tahu kok Mas. Nisa juga sangat prihatin banget. Apalagi yang lebih menyedihkan tuh Nisa nggak bisa bantu mereka. Iyo. Mas Aldo juga merasa sedih kok. Ya mudah-mudahan apa yang terjadi sama mereka itu tidak terjadi sama kita ya. Mudah-mudahan kita hubungannya tetap langgeng aja. Mas, ini tuh bukan waktunya untuk ngomongin yang seperti itu. Udah tahu kita nggak bisa bantu mereka. Kok malah seneng-seneng? Ya ndak begitu toh, Dek. Sejauh Mas Aldo bisa membantu mereka, Mas Aldo masih bisa membantu Dek Nisa juga kok. Iya kan? Hei, Mas Aldo ngomong apa sih? Maksudnya Mas Aldo, ada lagi ndak yang harus Mas Aldo kerjakan? Oh, kalau itu Nisa boleh minta tolong lagi ndak? Buat ambilin kotak yang itu, Mas. Dalam, Tuan Putri, akan segera dilaksanakan. Terima kasih, Mas. Astagfirullahaladzim. Aduh, Dek Nisa, maaf Dek Nisa. Mas Aldo gimana sih? Tadi katanya tuh celana udah dijahit 2 kali biar nggak robek lagi. Kok itu malah robek sih? Iya, permasalahannya benangnya nggak bagus, Dek. Aduh. Udah tahu benang udah bagus. Dipakai buat jahitan. Makanya Mas lain kali tuh kalau mau jahit pakai benang gelasan biar kuat. Loh, emangnya Mas Aldo pakai cara layang-layang apa? Duh. Iki Mas, pakai kain ini aja Mas. Iki. Hem, sampean tenang aja, Hem.
Murni itu bukan wanita yang tipenya suka memaksa. Kalau Murni itu tidak suka sama Wahyu itu karena di benaknya dia itu masih tertanam kalau Wahyu itu seorang rocker, Hen. Begitu ya, tuh. Jadi kalau aku khawatir ya wajar ya, tuh. Aku itu takut kalau Wahyu kecewa sampai batal menikah dengan Nada. Ya kita jangan putus berdoa minta kepada Gusti Allah semoga rencana kita tetap berjalan. Amin. Dan aku nanti akan ngomong sekali lagi sama Murni, ya. Aku maturnya dulu. Paling tidak membuat aku sedikit lega lah kalau dengar begini, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Umi. Umi kapan datang, Mi? Ini saya seneng banget Umi kesini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik, Alhamdulillah. Oh iya Nada, batik-batik yang mau dipamerkan yang mana? Yang itu Bu. Yang lainnya udah disimpan. Mbak, kok Umi jalannya sama Mas Najib bukannya sama Mas Wahyu? Emangnya Mas Wahyu tahu? Udah kamu jangan nanya-nanya dulu ya. Bagus ya batiknya ya. Masya Allah, motifnya juga halus. Aduh, hebat kamu. Ini hasil para santriwati juga, Bu. Masya Allah ya. Kalau ibu nggak tahu di sini ada yang buat batik, pasti ibu nggak percaya bikinan kalian. Pasti ibu berpikir ini hasil karya pembatik profesional. Kalian memang hebat. Kalau yang ini hasil karya siapa? Umi bertanya dan Dek Nada belum menjawab. Kenapa, Bu? Kalau ini hasil karya siapa? Itu juga santriwati di sini, Bu, yang buat. Masya Allah, bagus sekali loh Nada. Wahyu, kamu pikir rencana pernikahan kamu sama Dek Nada itu akan berjalan dengan mulus? Kedatangan Umi membawa berkah. Umi. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Suwe ora jamu gedong tela. Suwe ora ketemu pisang dimakan monyet. Dimakan monyet, kok bisa-bisanya gitu loh. Kok nggak ada ya parutan kelapaku? Di sini juga nggak ada. Di bawah. Nggak ada juga. Di sini juga nggak ada. Parutan kelapaku kemana toh? Di sini nggak ada. Bawaku, saya tinggal satu kan, bablas semuanya kan. Alah, ini piye toh?
Mbak Meni. Waalaikumsalam. Kenapa tuh dari tadi teriak-teriak nggak jelas gitu? Ya jelas aja toh, aku teriak-teriak. Aku ini lagi panik, lagi stres, lagi bingung. Makanya aku tuh teriak-teriak histeris. Ini ya, ini tadinya tuh tempat bawang. Tapi bawangnya jadi terus parutan kesayanganku dia. Masya Allah, tidak ada juga dia. Biasanya tak taruh di situ. Masa ya sekarang hilang? Ini gawat tuh. Masa ya ada orang yang berani-beraninya nyelusup ke dalam ke dalam mungkin ya sekarang ini dia cuma ngambilin bawang terus ngambilin parutan bawang. Nanti besok dia ngambil apa coba? Ngambil apa? Ini panciku bisa hilang. Itu juga meja ini juga bisa hilang dia. Astagfirullahaladzim. Bentar Mbak Meni, saya tahu di mana parutan Mbak Meni. Iya Mbak Meni, saya tahu. Parutan Mbak Meni ada di mana? Di mana toh? Piye iki, Mbak? Sudah belum? Aku ndak tahan iki. Mataku perih tenan. Iya, Mbak. Mataku juga perih iki. Yo, sabar aja. Lanjutin parutannya ya. Assalamualaikum. Dan mereka nih Mbak Meni. Ini ada apa toh? Mau ada pagelaran apa? Iki bau bawangku. Iki bau bawangku. Mana bawangku? Bawangku. Kenapa kamu ada bawangku, nak? Iki parutanku toh. Ya toh? Ya toh? Nyun sewu, Mbak Meni. Kami ndak minta izin dulu ngambil parutan sama bawangnya. Habis takut ndak boleh. Iya, Mbak Meni. Soalnya wabah-wabah kutu sudah meluas di mana-mana, Mbak. Kepala kita pada gatel-gatel. Lagian, ini resep dari ibunya Markona. Katanya manjur, Mbak. Oh, terus kalau misalnya dapat resep dari ibunya Markona, harus pakai semua peralatan dapurku terus bumbu dapurku juga, gitu. Balikin itu parutanku, cepat. Markona, kalau sekali lagi kamu ngasih tahu ke semua santriwati yang ada di sini tentang mujarab obatmu itu, terus pakai peralatanku segala, tempeleng kamu yo. Iko, bawang merahnya juga balikin. Ci, makasih banyak yo kamu udah ngebantuin aku ngasih tahu di mana peralatanku. Tapi maaf yo, aku udah bisa ngasihin piagam karena piagamku itu sudah tak kasihin ke orang-orang semuanya. Lain kali aja yo, Ci, piagamnya yo. Ya Mbak, enggak apa-apa. Duh, ini pedes banget kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca sholawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian semua pada hari ini. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang rukun iman dan rukun Islam. Setiap muslim wajib meyakini dengan rukun ini. Yang pertama, rukun iman. Apa itu iman? Tasdiqun bil qalbi. Dia meyakini dalam hatinya bahwa Allah adalah Tuhannya. Iqrarum bil lisan, dan dia ucapkan akan pengakuan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa af'alul bil arkan, dan dia mengerjakan
apa-apa yang Allah Rasulnya perintahkan dengan amal perbuatannya. Rukun iman ada berapa? 5. Dari mana ceritanya? 6. Ini karena begadang kalian ya. Jadi iman sama Islam jadi agak bingung. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari kiamat, dan iman kepada mau dibahas satu-satu? Oke, kita bahas iman dulu. Iman kepada Allah. Setiap muslim tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh menduakan Allah dengan yang lainnya. Salat jalan terus, minta ke dukun juga jalan terus. Ini namanya iman palsu. Ini namanya pengkhianat cinta. Aku bukan. Oh, itu pengemis cinta ya. Bukan pengkhianat cinta. Itu pengkhianat cinta namanya. Kita saja dikhianati cinta kita, kita tidak mau. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada apa? Kepada malaikat. Kita yakin, kita percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu punya tugas masing-masing. Malaikat itu yang memantau kita juga. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Malaikat itu tercipta dari nurullah, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab yang turun ke dunia ini? 5. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, kemudian disempurnakan dengan Al-Quranul. Kemudian beriman kepada siapa lagi? Kepada para nabi dan para rasul. Nabi dan para rasul ini adalah utusan Allah yang membawa risalah, membawa wahyu, menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya umat manusia. Lalu beriman kepada apa lagi? Kepada hari kiamat. Yakin. Kelak satu waktu nanti dunia ini akan hancur. Apa yang ada di dunia ini akan berantakan. Semuanya akan berubah menjadi hilang. Yang tadinya ada menjadi tiada. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, percaya beriman kepada qada dan qadar. Takdir yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Ini semua bagian daripada cerita kehidupan. Yang kedua rukun Islam. Yang pertama ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kepada siapa lagi? Itu yang kedua tuh, rukun Islam. Menegakkan salat 5 waktu. Jadi rukun Islam yang kedua adalah menegakkan salat 5 waktu. Setiap muslim wajib untuk mendirikan salat 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, maghrib, isya. Udah 5, jangan ditambahin yang wajib. Rokatnya juga udah benar. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4. Jangan mentang-mentang, waduh saya mah pengen pahalanya banyak. Kalau gitu subuh saya 4 rokat aja dah. Enggak, ya enggak boleh nambah-nambahin. Enggak boleh ngurangin. Kemudian rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat. Buat kita yang punya harta, kemudian setiap tahun ada zakat fitrah, zakat mal, dan lain-lain sebagainya, wajib kita keluarkan. Kemudian apa lagi? Menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah kita berharap semoga berjumpa dengan bulan yang mulia. Bulan di mana segala dosa akan diampuni. Dan kita diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya.
yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian apalagi? Yang terakhir, menunaikan ibadah haji jika mampu. Kalau nggak mampu, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mampu, wajib buat mereka untuk menunaikan ibadah haji. Semoga Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga rukun iman, jaga rukun Islam, selamat akidah kita, insya Allah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Yen tak pikir-pikir Him. Waalaikumsalam. Tak rasa tak timbang-timbang. Mas Bro yang kena penyakit amnesia sama Mas Bro yang sekarang udah sembuh nggak ada bedanya Him. Sama-sama repotin, sama-sama berkuasa. Udah gitu bikin mumet ya. Lah iya. Sekarang kan Mas Bro sudah sadar. Terus kita gimana ya, Him? Fuad, Rahim, bersihkan kandang sapi. Terus mandikan sapinya, jangan sampai luntur. Dan jangan disakiti, karena dia juga makhluk Gusti Allah. Paham sampean? Paham, Mas Bro. Kenapa sampean petakilan kayak wong edan? Pak, ngejek anakku, Najib, santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam, iya? Enggak kok Pak Bro. Lah itu tadi, Haji Gofur ngikuti gaya-gayanya Najib. Terus kamu, Haji Asoy Geboy, cium-cium tangan Haji Gofur. Itu apa maksudnya kalau nggak ngecek Najib? Nganu nyuwun sewu minta maaf Pak. Bukan maksud saya sama si Rohim itu ngecek Mas Bro. Enggak, justru kebalikannya. Saya itu mengagumi Mas Bro. Loh, insya Allah siapa tahu toh Pak. Saya sama si Rohim jadi santri senior di pondok pesantren Darussalam ini. Kita ngikutin gerak-gerik langkah perilakunya Mas Bro gitu loh Pak, maksudnya Pak. Ya itu maksud saya. Jangan diejek, tapi ditiru. Jangan sembarangan. Kamu tahu? Nah, dia persis gak? Persis. Persis Pak Bro. Ya persis wong bapaknya. Nah, dia ngajari bapak kok. Sekarang Najib di mana? Bapak mau ketemu. Nganu Pak Bro, Mas Najib lagi keliling-keliling pondok pesantren nemenin si Umi. Nggih. Maksud sampean Umi istrinya Pak Kiai Abdullah? Nggih. Wah, cilemet. Kalau Najib mendekati istrinya Pak Kiai Abdullah, pasti Najib sedang melancarkan serangan berikutnya untuk mendapatkan nada. Jip. Ternyata mentalmu mental baja. Mukamu muka tembok. Sama kayak bapak ya. Perasaan karo pikirannya Mas Najib podo karo bapaknya ya. Persis. Kok gue gak bisa konsen gini ya? Pikiran gue selalu ke ibunya Nada. Tapi setiap gue ketemu ibunya Nada, gue pasti mati gaya. Begini salah, begitu salah. Gue gak bisa gini terus nih. Pokoknya gue harus ketemu ibunya Nada. Dan gue harus jelasin. Supaya dia gak salah menilai gue. Mbak nggak tahu, Nis. Mbak benar-benar nggak ngerti dengan sikap ibu. Ibu tuh kelihatan sekali ingin aku tuh berjodoh dengan Mas Najib.
Kok bisa begitu ya Mbak? Itulah yang Mbak nggak ngerti. Ibu tuh kelihatan sekali ingin mendekatkan aku dengan Mas Najib. Tapi Mbak semalam udah bilang sama Ibu kalau Mbak itu memilih Wahyu untuk menjadi calon suami Mbak, bukan Mas Najib. Terus tanggapannya Umi gimana? Ibu nggak bilang apa-apa, Nis. Ibu nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Nggak jelas. Mbak bingung sekali. Sing sabar Mbak. Nisa bakalan doain yang terbaik buat Mbak dengan Mas Wahyu. Amin. Makasih Yonis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Wahyu? Kalau kamu mau ketemu Pak Kiai, sebaiknya kamu menyusul ke masjid. Saya datang ke sini bukan untuk ketemu sama Pak Kiai kok. Lalu mau ketemu siapa? Mau ketemu Nada? Bukan. Saya datang ke sini bukan untuk ketemu Nada juga. Saya pengen ngomong sama Ibu. Tentang apa? Ayo kita bicara di dalam. Enggak Bu, itu dosa. Yang saya tahu, kalau saya bertamu ke rumah orang dan di rumah itu nggak ada seorang laki-laki, jadi diharamkan untuk saya untuk masuk ke dalam rumah itu. Dan istri juga, kalau tidak dikasih izin sama suaminya, berarti dia dilarang untuk membawa tamu ke dalam rumah. Syukurlah kalau kamu tahu itu. Lalu, kamu mau bicara tentang apa? Saya datang ke sini ingin menjelaskan sesuatu sama Ibu. Tentang apa? Saya mau jujur. Saya sangat mencintai Nada, Bu. Dan saya berharap Nada menjadi istri saya. Dan demi Allah, setelah saya menikah sama Nada, saya akan menjadi suami yang baik. Gak bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi saya mohon sama Ibu, jangan pernah mencurigai saya. Saya emang seorang musisi rocker. Tapi bukan berarti hidup saya untuk rocker. Tapi saya hidup dan saya baru sadar. Saya hidup semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa betul begitu? Terserah Ibu mau percaya atau tidak. Yang jelas saya udah janji, saya akan membahagiakan Nada. Dan saya bakal menjadi suami yang bertanggung jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata benar. Wahyu sekarang memang berbeda dengan yang dulu. Aku bisa merasakan kejujurannya untuk menjadi suami yang baik. Tapi aku tidak boleh berhenti memuji Wahyu. Cip. Oke. Sengaja Bapak ingin bicara sama kamu empat mata di sini. Agar kamu bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kamu kepada Bapak. Karena setelah Bapak timbang-timbang, Bapak tidak mau kamu terus-menerus larut dalam kesalahan yang kamu buat sendiri. Kamu harus jujur sama Bapak, yo. Maksud Pak Kiai jujur seperti apa ya? Alhamdulillah saya sudah jujur. Cip, beberapa hari yang lalu kamu sudah membuat kesalahan besar. Kamu sudah bikin heboh seluruh isi pesantren ini, Cip. Maksud Pak Kiai? Cip, tingkah laku kamu yang aneh itu tidak mencerminkan sebagai seorang santri senior. Sebagai seorang pengurus pesantren Darussalam, Cip. Oh, saya masih belum mengerti maksud Pak Kiai. Cip, jawab pertanyaan Bapak. Apakah beberapa hari yang lalu kamu pura-pura amnesia? Jawab.
Pak Kiai. Saya sudah melakukan hal yang sangat bodoh. Maafkan saya, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Cik, mestinya kamu tidak boleh bersikap seperti itu. Apakah kamu tidak sadar sikapmu itu sudah mencoreng nama baik pesantren ini, Cip? Ingat, Cip, kamu sebagai seorang santri senior, seorang pengurus pesantren Darussalam, mestinya kamu memberi contoh yang baik kepada yang lain. Bukan seperti itu. Pak Kiai, saya mohon ampun, saya salah. Saya melakukan ini semua karena jujur, Pak Kiai, jujur, saya ini mempunyai rasa ketakutan yang sangat besar. Dek Nada itu diambil sama Wahyu. Sangat mencintai Dek Nada, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Cip, Cip, Bapak mengerti, Cip, mengerti. Tapi mestinya kamu itu lebih legowo, lebih pasrah, lebih tawakal, minta kepada Gusti Allah. Semoga kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dari Nada. Saya sangat mencintai Dek Nada, Pak Kiai. Saya belum siap Dek Nada itu menikah sama Wahyu. Cip, Bapak prihatin, Cip, dengan sikap kamu itu, Cip. Sangat prihatin. Kamu sebagai santri yang sudah bertahun-tahun di sini, mestinya kamu tahu, setiap santri yang melakukan kesalahan itu harus dihukum. Tak luput, kamu juga akan mendapat hukuman, Cip. Pak Kiai, saya siap untuk menerima hukuman apapun dari Pak Kiai. Dengan berat hati, Bapak akan mencabut status kamu sebagai santri senior. Dan pengurus pesantren Darussalam ini. Badanku banyak koyok panas. Oh iya. Kiprol. Karena aku ingin berpartisipasi dalam acara besar. Benar, Pak. Aku lelah mencari. Oke, sorry. Panjang. Paling. Aku kenapa? Sebelah sananya aja, Mas. Yuk, sekali lagi. Kenapa Mas Kota? Kenapa? Ceng. Ya permasalahannya benangnya tidak bagus, Dek. Aduh. Udah tahu, apa ya enggak kok benar? Ya, udah tahu. Enggak tahu, Pak bingung. Hah? Habis jahitnya nggak bagus sih. Habis jahitnya tidak betul. Soalnya Nadi sama Wahyu juga mau ke sana sekalian mau
ngurus pagelaran batik. Maaf ya, Ibu lupa tadi di dalam. Yang terpenting. Otak sarapku udah Kalau nggak ada yang buat batik di sini, Ibu pasti nggak tahu deh. Salah dialog gue. Tapi nggak apa-apa. Nyebelin habis Najib. Gara-gara lu tuh Ibu. Kalau saja Ibu nggak, aku bengok gue. Pasti Ibu nggak percaya deh. Pasti Ibu berpikir ini yang bikin profesional. Cari tempat sembunyi